Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Kristina Dewi, NIM 1717051021. Jadi di sini saya akan mengoperasikan aplikasi ACL sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah diberikan. Nah, dalam video ini juga sebagai ujian akhir semester saya. Nah, untuk itu langsung saja kita ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian ACL dengan mengikuti instruksi yang sudah diberikan. Sebelum ke pertanyaan nomor 1, terlebih dahulu kita membuat tempat penyimpanan seluruh data dengan cara klik Create a New Project. Lalu kita tuliskan nama file penyimpanannya, yaitu kita ketik UAS ACL. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya di sistem C di folder ACL UAS. Kita open dan kita save. Nah, lalu muncul data definition wizard. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu dengan instruksi membuka tabel Trans-Mei dan Trans-April dengan format Excel. Kita klik next, lalu kita langsung saja pilih Trans-Mei dengan format Excel. Kita cari Trans-Mei dengan format Excel, lalu kita klik, lalu kita open. Klik open, lalu ada pilihan PCA, kita next, pastikan Excel file, kita next, lalu next lagi. Nah, di sini kita disuruh menyimpan tabel yang kita pilih tadi. Di sini kita simpan di sistem C di UAS ACL, folder ACL UAS, lalu kita tuliskan nama filenya dengan nama Trans-Mei. Kita klik save, lalu klik finish, lalu klik OK. Nah, ini merupakan tampilan tabel dari Trans-Mei. Kita lanjut ke instruksi yang kedua, membuka tabel Trans-April dengan format ACL. Kita klik file, lalu kita pilih new, lalu pilih tabel. Nah, muncul data definition wizard seperti yang tadi. Kita klik next, klik next lagi. Nah, di sini kita cari data ACL di sistem C, klik ACL data, lalu sampel data file. Nah, di sini kita mencari Trans-April dengan format Excel. Klik Trans-April dengan format Excel, lalu kita open. Nah, di sini kita klik next, pastikan file Excel, lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan menyimpan tabel tersebut di sistem C di folder ACL UAS. Lalu kita tuliskan nama tabel tersebut dengan nama yang sama, yaitu Trans-April. Lalu kita save. Nah, di sini kita klik finish dan klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari tabel Trans-April. Untuk instruksi selanjutnya, yaitu kita disuruh mengcopy tabel dari sampel project yang sudah disediakan oleh ACL. Dengan cara kita klik kanan pada folder UAS ACL, lalu kita pilih copy from another project. Nah, lalu kita cari data ACL di sistem C. Klik data ACL data. Kita open, lalu klik sampel data file, lalu kita pilih sampel project. Nah, di sini sudah disediakan beberapa tabel, namun kita hanya memilih AR, tambahkan AR, lalu customer, lalu pilih AP Trans, lalu pilih vendor, kita pilih
March dan kita pilih payroll. Nah, lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah ditampilkan beberapa tabel yang sudah kita pilih tadi. Untuk instruksi yang kedua sudah kita selesaikan, kita lanjut ke instruksi yang ketiga, yaitu kita disuruh menguji verifikasi dari tabel-tabel yang sudah kita pilih tadi. Nah, sebelum itu kita aktifkan terlebih dahulu tanda hijau yang terdapat dalam tabel-tabel yang sudah kita pilih tadi. Nah, yang pertama kita aktifkan tanda hijau pada AP Trans dengan cara klik 2 kali pada AP Trans, lalu kita cari ACL data pada sistem C, lalu pilih sampel data. Nah, di sini kita akan mencari aptrans.if. Nah, klik aptrans.if lalu open. Nah, di sini sudah terdapat tanda hijau, artinya aptrans sudah aktif. Nah, begitu pula pada AR, kita lakukan hal yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini langsung saja kita cari ar.fill ya. Nah, di sini sudah ada tanda hijau. Lakukan seperti yang tadi pada customer. Kita pilih ACL data, sampel data, lalu pilih customer.fill ya. Nah, ini sudah aktif. Lanjut, kita pilih sistem C, ACL data, lalu pilih mmarch.fill. Kita klik lalu open dan mmarch sudah aktif. Kita lakukan sama seperti yang tadi pada payroll, sampel data, lalu kita cari payroll.fill. Kita klik lalu kita open. Nah, sudah ada tanda hijau, lalu kita lanjut ke vendor. Sistem C, kita pilih ACL data, lalu sampel data. Kita langsung cari vendor.if.fill. Nah, sudah aktif. Setelah semua sudah aktif, lalu baru bisa kita lakukan verifikasi tabel-tabel yang sudah kita pilih. Nah, yang pertama kita akan melakukan verifikasi pada aptrans dengan cara klik data, lalu kita pilih verify, lalu pilih verify file. Nah, di sini kita klik add all, klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa tidak ada data yang error pun kita lakukan pada tabel-tabel yang lainnya. Nah, kita pilih AR, lalu klik data, lalu klik verify, lalu verify file, tambahkan add all, lalu klik OK dan OK, dan ini tidak ada yang error. Lalu pada customer sama, verify, lalu klik verify, lalu add all, klik OK, tidak ada yang error. Begitu pula pada mmarch data, klik verify file, lalu add all, OK dan OK. Nol data yang error, tidak ada data yang error. Lalu payroll, klik data, klik verify file, add all, klik OK dan OK. Tidak ada data yang error. Klik vendor, klik data, klik verify, klik verify, klik add all, lalu klik OK
dan klik OK. Tidak ada data yang error. Begitu pula pada Trans April dan Trans Mei. Verify, klik all, OK, dan klik OK. Tidak ada data yang error. Trans Mei, klik data, klik verify, klik verify field, klik all, add all, klik OK, klik OK, dan tidak ada data yang error. Nah, jadi itu tadi sudah terjawab instruksi nomor 3, yaitu uji verifikasi. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, di pertanyaan nomor 4 ini kita akan disuruh melakukan dua instruksi, yaitu yang pertama, dari tabel AP-Trans membuat tabel baru yang hanya mencakup transaksi pembelian perusahaan dengan nominal di atas 2000. Nah, instruksi yang kedua yaitu dari tabel AP-Trans membuat tabel baru untuk transaksi yang dilakukan di atas bulan Juni 2000. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Nah, di sini kita akan klik AP-Trans, lalu klik data, klik ekstrak. Nah, di sini kita klik if-nya. Di sini if-nya kita akan membuat rumus. Kita akan pilih avoid amount karena kita kata kuncinya adalah 2000. Lalu kita pilih lebih besar dari dan ketik 2000. Lalu kita verify, oh ternyata valid, klik OK dan klik OK. Nah, lalu pada itu kita tuliskan nama filenya, yaitu kita ketik transaksi pembelian di atas nominal 2000. Nominal di atas 2000. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari transaksi pembelian di atas nominal 2000. Di sini semuanya yang ditampilkan di atas 2000. Nah, yang kedua, kembali lagi kita klik AP-Trans, lalu klik data, lalu ekstrak. Kita pilih if. Di sini kita akan menuliskan rumusnya. Karena berhubungan dengan date, maka kita pakai invoice date. Lalu kita klik lebih besar dari. Lalu kita pilih date. Nah, date ini kita tuliskan tanggalnya, bulan dan tahun. Kita tuliskan tahun 2000. Kita turunkan di sini tahunnya menjadi tahun 2000. Kita bulannya pakai Juni. Kita pakai Juni. Klik Juni dan tanggalnya kita pakai tanggal 30 karena setelah bulan Juni. Klik OK. Kita lakukan verify apakah valid atau tidak. Ya, ternyata valid. Klik OK dan klik OK. Untuk itu kita simpan file ini dengan nama transaksi di atas bulan Juni. Nah, klik OK. Nah, ini tampilan dari transaksi di atas bulan Juni tahun 2000. Nah, pertanyaan untuk nomor 4 sudah dapat diselesaikan. Sekarang kita akan beralih ke nomor 5, di mana instruksinya yaitu kita disuruh membuat tabel baru yang memuat informasi
yang mencakup utang perusahaan, nilai transaksi, tanggal tagihan, nama vendor, dan alamat vendor. Nah, caranya yaitu klik terlebih dahulu API Trans, lalu kita pilih data, lalu kita pilih join table. Nah, di sini sudah ditampilkan, lalu kita second table-nya kita pilih vendor. Nah, lalu klik primary key-nya, kita pilih vendor number, kita tambahkan. Lalu untuk secondary key-nya kita tambahkan vendor number juga. Kita klik vendor number, tambahkan dan klik OK. Klik OK. Lalu untuk primary field-nya, kita pilih yang dibutuhkan yaitu invoice amount, tambahkan, dan invoice date, tambahkan, lalu klik OK. Lalu untuk secondary field-nya kita membutuhkan vendor city, vendor name, dan vendor street. Kita tambahkan lalu klik OK. Nah, di sini untuk to-nya kita berikan nama tabelnya, yaitu kita ketikkan informasi yang mencakup utang perusahaan. Nah, itu nama tabelnya. Utang perusahaan. Lalu kita klik OK. Oh ya, jangan lupa centang terlebih dahulu di sini, baru kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan tabel yang baru kita buat, yang berisi tentang nilai transaksi, tanggal tagihan, nama vendor, dan alamat vendor. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 6, kita diinstruksikan untuk membuat tabel baru yang memuat nama customer, nomor customer, invoice date, due date, invoice amount, dan state. Nah, untuk itu kita langsung saja klik customer, lalu data, lalu kita klik join table, klik join. Nah, di sini kita secondary table-nya kita pilih AR. AR klik. Nah, untuk primary key-nya kita gunakan customer number, kita klik, lalu kita tambahkan, lalu klik OK. Nah, untuk secondary key-nya kita tambahkan customer number juga untuk menghubungkan kedua tabel, klik OK. Nah, untuk primary field-nya kita membutuhkan customer name, lalu pilih customer number, kita tambahkan, lalu kita tambahkan state dan klik OK. Nah, untuk di secondary field-nya kita membutuhkan invoice date, kita tambahkan, dan due date. Kita klik due date, kita tambahkan dan klik OK. Nah, di sini untuk to-nya kita simpan tabelnya dengan nama, informasi yang mencakup nama customer, invoice date,
due date, invoice amount, dan state. Kita ketikkan di to. Dan jangan lupa untuk mencentang ini dan klik OK. Nah, ini merupakan tampilan tabel baru yang sudah kita buat tadi yang berisikan nama customer, nama invoice date, due date, invoice amount, dan state. Nah, itu tadi video cara atau langkah pengerjaan menggunakan aplikasi ACL sesuai dengan instruksi atau pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi saya mohon maaf sekali jika video saya kurang jelas, dan saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video saya sampai akhir. Dan untuk penutup saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.